Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semuanya sudah sarapan ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, semuanya sudah siap. Seperti biasanya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Bambang hadir, Ina hadir, Parti hadir, Parto hadir, Sulis hadir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi kita hari ini, kita flashback dulu materi yang kemarin Ibu sampaikan mengenai teori atom. Kemarin kan ada teori atom dari Dalton sampai mekanika kuantum. Nah, yang berhubungan dengan materi hari ini nanti adalah teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Sebelumnya kita bahas dulu ya, kalau Bohr itu nanti bentuknya seperti lintasan. Ada yang masih ingat? Elektron mengelilingi apa? Iya, Ina? Iya, benar. Kalau di teori atom nanti elektron mengelilingi yang namanya inti atom yang bermuatan positif. Di inti atom nanti ada yang namanya proton dan neutron. Kemudian teori mekanika kuantum. Kemarin ada yang namanya bilangan kuantum. Mungkin ada yang bisa menyebutkan bilangan kuantumnya itu apa saja? Ya, Bambang, silahkan. Iya, iya. Iya, benar ya, ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau yang disimbolkan N, kemudian bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M, dan bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan huruf S. Oke, semuanya masih pada ingat ya? Nah, hubungannya apa dengan pembelajaran kita hari ini? Teori mekanika kuantum nanti akan menentukan konfigurasi elektron, konfigurasi suatu elektron yang menyusun suatu atom. Nah, kalian sudah punya ini tabel periodik unsur. Di sini kan ada unsur-unsur ya, unsur-unsur dari atas ke bawah, terus dari samping kanan ke samping kiri. Mungkin ada yang tahu yang dinamakan unsur segolongan itu yang seperti apa? Iya, Pati. Oke, benar ya. Untuk unsur yang satu golongan itu dari atas ke bawah. Semisal ini golongan yang pertama ada hidrogen, litium, natrium, sampai fransium. Ini yang dinamakan dengan golongan. Kemudian kalau periode, ada yang tahu? Iya, Sulis? Iya, benar. Kalau periode itu dari kiri ke kanan. Misal ini periode 1. Periode 1 berarti ada yang atas sendiri. Dari kanan ada hidrogen, unsur hidrogen. Dan yang kiri ada unsur helium. Jadi untuk periode 1 nanti hanya ada hidrogen dan helium. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron, di mana terdapat pada KD 3.3, yakni menentukan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk menentukan golongan suatu unsur. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti diharapkan siswa mampu memahami bagaimana konfigurasi elektron suatu unsur, dan siswa diharapkan mampu menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron terluarnya. Oke, langsung saja ya. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, nanti kalian amati, kalian cermati, dan nanti disimpulkan isi dari video itu seperti apa. Oke? Teman-teman, pernah memperhatikan bangunan hotel? Kita bisa melihat bahwa hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantainya terdapat banyak kamar. Susunan lantai dan kamar hotel sama dengan pembahasan kita kali ini, yaitu susunan elektron pada kulit atom yang dikenal dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada 2 cara dalam penulisan konfigurasi elektron. Pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kedua, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum.
Pertama, kita bahas penulisan konfigurasi berdasarkan kulit. Pada konfigurasi ini, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N adalah kulit atom. Contoh, N sama dengan 1, artinya kulit pertama yaitu K. Kemudian, kita ganti nilai N dengan 1. Pada rumus 2N pangkat 2, hasilnya 2. Maka, jumlah elektron maksimal pada kulit pertama adalah 2. Sekarang, N sama dengan 2, berarti kulit kedua yaitu L. Pada rumus yang sama, kita ganti nilai N dengan 2, maka hasilnya 8. Jadi, jumlah elektron maksimal pada kulit kedua adalah 8. Selanjutnya, kita dapatkan bahwa jumlah elektron maksimal pada kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan kulit kelima 50. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Pertama, unsur natrium mempunyai 11 elektron. Sesuai dengan aturan konfigurasi berdasarkan kulit, kita bisa mengelompokkan elektron unsur natrium menjadi 2 untuk kulit pertama, 8 kulit kedua, dan sisanya 1 pada kulit ketiga. Jadi, konfigurasi elektron unsur natrium adalah 2, 8, 1. Kedua, unsur klorin. Terdapat 17 elektron, dapat mengisi 2 kulit pertama, 8 kulit kedua, dan 7 pada kulit ketiga. Jadi, konfigurasi elektron unsur klorin adalah 2, 8, 7. Terakhir, unsur gallium. Ada 31 elektron. Ini bisa kita kelompokkan menjadi 2 pada kulit pertama, 8 kulit kedua, 18 kulit ketiga, dan sisanya 3 pada kulit keempat. Jadi, konfigurasi elektron unsur gallium adalah 2, 8, 18, 3. Nah, dengan 3 contoh ini, teman-teman semakin paham ya tentang penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Selanjutnya, kita bahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Metode ini mengikuti 3 aturan. Pertama, aturan Aufbau. Kedua, aturan Hahn. Terakhir, azas larangan Pauli. Pertama, kita bahas aturan Aufbau. Agar teman-teman bisa memahami aturan Aufbau, terlebih dahulu kita perhatikan diagram berikut. Pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Berdasarkan diagram ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi. Mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa setiap subkulit memiliki daya tampung elektron yang berbeda-beda seperti pada tabel. Soal pertama, atom helium memiliki 2 elektron, sehingga hanya dapat mengisi subkulit 1s. Jadi, konfigurasi elektron atom helium adalah 1s2. Soal kedua, nitrogen dengan 7 elektron, dapat mengisi subkulit 1s, 2s, dan 2p. Jadi, konfigurasi elektron nitrogen adalah 1s2, 2s2, 2p3. Sekarang teman-teman tentunya sudah semakin paham ya tentang aturan Aufbau. Selanjutnya, aturan Hahn. Pengisian elektron dalam suatu orbital dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu diisi secara sendiri-sendiri, kemudian dilanjutkan secara paralel. Kita coba selesaikan contoh soal berikut yuk. Kita ingat kembali, aturan Aufbau adalah pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Nitrogen dengan 7 elektronnya hanya bisa mengisi subkulit 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian, aturan Hahn yaitu pengisian orbital dalam setiap tingkat energi seperti berikut. Subkulit S memiliki 1 orbital dan subkulit P memiliki 3 orbital. Masing-masing orbital maksimal berisi 2 elektron. Terlebih dahulu, kita isi orbital 1s 2 elektron. Dilanjutkan dengan orbital 2s 2 elektron. Selanjutnya, kita akan mengisi orbital 2p dengan elektron yang tersisa sebanyak 3 elektron. Ini merupakan cara yang salah. Di sini, aturannya kita harus mengisi semua orbital P terlebih dahulu seperti berikut. Semoga teman-teman bisa paham ya. Aturan ketiga, azas larangan Pauli, yang berbunyi tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom yang keempat bilangan kuantumnya sama. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. 1s2. 1 menyatakan kulit dengan bilangan kuantum utama n sama dengan 1. S menyatakan bilangan kuantum azimut L sama dengan 0. 2 menyatakan jumlah elektron dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Elektron pertama, bilangan kuantum spinnya bernilai positif setengah. Sedangkan elektron kedua, bilangan kuantum spinnya bernilai negatif setengah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama persis. Oke, kita sudah melihat video yang Ibu tayangkan ya. Mungkin ada yang mau mencoba menceritakan isi dari videonya itu seperti apa? Iya, Pati, silakan. Oke, konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam suatu atom. Oke, benar sekali ya. Jadi, konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron-elektron dalam kulit atom. Oke, semuanya sudah paham tentang pengertian dari konfigurasi elektron? Oke, kemudian konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr. Ada yang ingin menjelaskan dari video tadi? Iya, Sulis? Oke, benar ya. Bahwasanya konfigurasi elektron menurut
teori Bohr itu ada yang namanya kulit K, L, M, sama N. Oke. Nah, dalam kulit K, L, dan Mn ini nanti masing-masing memiliki elektron maksimal yang bisa diisikan di setiap kulitnya. Dengan rumus, tadi rumusnya apa? Ya, Bambang? Oke, benar ya, rumusnya 2n². Jadi kalau kulit atom K itu kan nomor atom pertama atau 1. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke rumus 2 dikali 1 kuadrat. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi nanti kulit K maksimal elektron yang bisa terisi adalah 2 elektron. Kemudian untuk L, ada yang mau menjawab berapa maksimal elektronnya? Iya, Ina? Oke, benar, 8 ya. Kalau M, 18. Kemudian N, iya, 32. Nah, jadi kalau dalam teori atom Bohr itu, replikanya seperti ini ya. Jadi nanti elektron nanti ada di kulit-kulit. Nah, kulitnya ini yang ini warna apa ini? Orange, hijau. Nanti elektronnya mengelilingi mengelilingi inti atom yang berada di tengah-tengah. Misal tadi yang pertama adalah kulit K. Kulit K nanti hanya ada 2 elektron. Mungkin elektronnya ada di sini atau di sebelah sini. Jadi ini ada 4 kulit atom. Biasanya kalau di tingkat SMA itu paling pol itu pada bukan subkulit tapi kulit M. Jarang sekali nanti masuk ke kulit N. Seperti itu. Jadi replikanya seperti ini ya. Elektron-elektron mengelilingi inti atom. Nah, untuk contohnya tadi ada Na sama Ca ya. Bagaimana Bu cara konfigurasi elektronnya? Na tadi kan 11 nomor atomnya. Kemudian diisi kulit atom pertama dulu, kulit atom K. Kulit atom K itu maksimalnya adalah ya 2 elektron. Kita tulis 2. Kemudian kulit yang kedua adalah kulit L. Maksimal ada 8. 2 sama 8 masih 10 ya, masih bisa ya masuk ke 11. Kita tulis 8. Kemudian kulit M itu 18. Harus maksimalnya itu kan 18, harus terisi 18. Karena Na hanya 11, sisanya cuma 1 elektronnya. Jadi kita tulis 1, bukan 18. Nah, untuk menentukan golongan sama periodenya bagaimana, Bu? Mungkin ada yang tahu? Mungkin kemarin sudah membaca di rumah. Iya, Bambang, silakan. Iya, benar. Na11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1 itu merupakan golongan 1A. Benar. Kenapa kok bisa begitu? Ada yang tahu? Iya, berarti? Iya, karena elektron terakhir, bukan elektron terakhir ya, tapi elektron terluar atau yang kita sebut dengan elektron valensi. Jadi nanti di konfigurasi elektron itu ada yang namanya konfigurasi elektron, di mana elektron valensi merupakan elektron di kulit terluar. Nah, tadi kulit terluarnya kan adalah kulit yang ketiga ini ya, yang 1. Nah, inilah yang menunjukkan golongan dari unsur Na, yaitu golongan 1A. Kemudian periodenya bagaimana, Bu? Nah, untuk periode nanti menentukannya dengan jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya di sini berapa? Ada 2, 8, sama 1. Ada 3 bagian kan, 3 kulit. Berarti dia berada di periode 3. Mungkin bisa dicek di tabel periodiknya apakah benar Na itu merupakan periode ketiga dan golongan 1A. Benar ya? Di sini Na di periode 3 dan di golongan 1A. Nah, tetapi berdasarkan teori atom Bohr ini dengan konfigurasi elektron 2, 8, 18, 32 hanya bisa menentukan untuk golongan 1A. Lebih mudahnya itu untuk golongan A ya, golongan 1A sampai 8A. Untuk golongan transisi itu agak sulit untuk ditentukan. Maka ada yang
memperkenalkan bilangan kuantum. Kalau bilangan kuantum nanti bisa menentukan golongan transisinya itu apa gitu kan. Tadi kalau di video bilangan kuantum untuk konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum menganut 3 aturan. Benar? Mungkin ada yang bisa menyebutkan aturannya apa saja? Iya? Iya, benar ya. Ada yang namanya prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Nah, tadi hubungannya apa Bu dengan bilangan kuantum di awal? Nah, nanti konfigurasi elektron menurut teori kuantum nanti kita menuliskannya dengan S, P, D, F. Itu adalah bilangan kuantum azimut atau L-nya. Nah, untuk memperjelasnya nanti kita akan mengerjakan tadi yang Na11 berdasarkan teori kuantum konfigurasi elektronnya seperti apa. Tapi kita membahas dulu mengenai aturannya. Ada yang namanya prinsip Aufbau. Di sini Ibu memiliki kertas untuk prinsip Aufbau. Mungkin ada yang masih ingat tadi prinsip Aufbau itu seperti apa definisinya? Iya, Ina. Oke, benar ya. Menurut prinsip Aufbau itu pengisian elektron berdasarkan kulit dengan subkulit dengan energi yang rendah, kulit dengan energi terendah ke energi yang tinggi. Nah, menurut prinsip Aufbau dituliskan seperti ini, bahwa kulit pertama itu hanya berisi subkulit 1, yaitu S, dan tertulis 1S. Kemudian nomor kulit kedua ini terisi oleh subkulit S dan P. Jadi nanti ada 2S dan 2P. Kemudian untuk kulit nomor 3 terisi subkulit S, P, dan D. Kemudian yang keempat itu ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, untuk penggunaannya itu bagaimana, Bu? Penggunaannya nanti berdasarkan miring ya. Kita menggunakannya urutannya miring. Oke, penggunaannya miring. Jadi nanti dari 1S bukan langsung ke 2S, 3S, 4S gitu tidak, tetapi dari 1S, kemudian dari atas lagi 2S, kemudian 2P, baru ke 3S. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham semuanya ya. Kemudian aturan yang kedua ada yang namanya larangan Pauli. Nah, larangan Pauli itu seperti apa? Larangan Pauli itu menyatakan bahwa suatu elektron tidak mungkin memiliki nilai 4 bilangan kuantum utama itu sama. Meskipun ada 3 bilangan kuantum yang sama, tetapi ada 1 yang tidak sama. Ada yang tahu mungkin apa ini satu-satunya yang membedakan? Iya, Sulis? Oke, benar ya, bilangan kuantum spin. Meskipun dia memiliki 3 bilangan kuantum yang sama, N, L, M-nya sama, tetapi spinnya pasti berbeda. Karena spin nanti bernilai negatif setengah dan plus setengah. Seperti itu. Kemudian ada aturan ketiga yaitu aturan Hahn. Ada yang tahu aturan Hahn itu menjelaskan apa? Iya, Pato. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Parto bahwa aturan Hahn itu menyatakan bahwa dalam pengisian elektron itu dilakukan secara individu dahulu, satu-satu terlebih dahulu, baru dilakukan secara paralel. Untuk mempermudah penjelasannya di sini Ibu memiliki alat bantu untuk mempermudah penjelasan yang tadi aturan Hahn, di mana pengisian elektron itu dilakukan satu-satu dulu. Untuk ini kan ada 3 kotak ya. 3 kotak itu berarti subkulit apa? Iya, benar, subkulit P. Nah, subkulit P itu kan maksimal ada 6. Nah, sedangkan kita memiliki sisa elektron itu 3 di kulit terluarnya. Jadi, mengisinya itu satu-satu terlebih dahulu. Ketiganya harus terisi terlebih dahulu,
Baru nanti kalau ada sisa lagi, dimasukkan ke subunit yang pertama dulu, kotak yang pertama. Tidak boleh seperti ini. Sama-sama 3, tetapi yang diisi penuh kotak pertama. Terus kotak kedua 1, kotak ketiganya kosong. Ini tidak boleh ya, harus diisi dulu satu-satu, baru nanti diisi secara paralel seperti ini. Jadi tiap kotak ada 2. Untuk pengisian elektron masih ada yang tidak paham atau masih bingung? Oke, pertanyaan dari Bambang sangat bagus sekali ya. Bu, apa harus menuliskan elektronnya itu arahnya sama, harus ke atas semua atau ke bawah semua? Tidak ya, karena ketiga elektron ini memiliki energi yang sama. Jadi kalau kalian mau mengisi bentuk bawah dulu tidak apa-apa, mau yang atas dulu tidak apa-apa. Atau ini untuk yang pertama saya maunya yang atas Bu, yang kedua ke bawah, yang ketiga ke atas, tidak apa-apa karena ketiga elektron itu memiliki energi yang sama karena dia berada di subunit yang sama, yaitu subunit P. Oke, sebenarnya sudah paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kita kasih contoh langsung ya untuk mempermudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Tadi kan kita kalau teori atom tadi kan menggunakan 281 ya. Nah, kalau teori kuantum kita menggunakannya tadi yang larangan Pauli. Yang prinsip Aufbau, yang miring-miring tadi ya urutannya. Na nomor atomnya ya 11. 11 kita tuliskan. Tadi yang nomor kulit pertama isinya ya 1S. S itu maksimal ada berapa? 2 ya. S itu 2, terus P tadi 6. Kemudian subkulit D itu 10, kotakannya ada 5 ya. Oke. 1S berapa maksimalnya? 2. Kemudian nomor kulit atom yang kedua ada S sama P. S tadi berisi berapa? 2 elektron, P berisi 6 elektron. Iya benar. Nah, kita jumlahkan dulu ini. Ada 2 elektron, 2 elektron, 6 elektron. Berarti totalnya ada 10 elektron. Padahal Na itu nomor atomnya 11. Berarti masih kurang 1 kan? Nah, menurut prinsip Aufbau tadi, setelah 2P apa? Iya, benar. 3S. Sisanya tadi berapa? 1. Oke. Mungkin sampai sini ada yang belum paham untuk pengisian elektron dan konfigurasi elektronnya? Sudah paham. Iya, Parto, silakan. Terus bagaimana menentukan konfigurasi elektron yang seperti ini untuk menentukan golongan dan periodenya? Mungkin ada yang mau menjawab dulu? Ada yang mencoba untuk menjawab? Iya, Parti, silakan. Oke, benar ya. Kita menentukan dulu elektron valensi dari konfigurasinya ini yang mana gitu kan. Tadi elektron valensi apa? Parti, elektron valensinya iya, elektron di kulit terluar. Kalau yang di konfigurasi ini kulit terluarnya yang mana? Iya, yang 3 ya. 3S1 berarti golongannya iya benar 1A. Kok bisa Bu gitu? Karena tadi kan elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar suatu atom. Nah, kulit terluarnya ini kan ada 3. Kulit terluarnya itu kan 3. Terus dia menunjukkan subkulit S yang berisi 1 elektron. Nah, berarti 1 ini menunjukkan golongan dari Na. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Sudah paham semua? Oke, cerdas-cerdas semua ya. Kemudian cara menentukan periode. Mungkin ada yang sudah tahu, sudah membaca. Iya, Bambang, silakan. Iya, benar. Periodenya 3. Dari mana
dari tadi kulit yang terbesar itu menunjukkan angka berapa? Kalau di sini yang terbesar antara 1, 2, 3, yang terbesar kan 3 ya. Berarti 3 ini adalah periodenya. Oke, ini sampai sini ada yang masih bingung? Saya sudah paham ya? Oke, dan Ibu mau tanya, untuk golongan transisi, kira-kira ada aturan tersendiri nggak untuk menentukan konfigurasi elektronnya ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Belum ada ya? Oke, untuk aturannya, biasanya untuk golongan transisi atau golongan B itu, konfigurasi elektronnya itu menggunakan ini N-1D dan NS. Gimana Bu? Masih pada bingung ya pasti? Nanti bisa dilihat di bukunya ya, nanti ada aturan. Semisal NS, N-nya itu biasanya di atas angka 3, biasanya 4S, dan karena ini N-nya 4, berarti di sini 4-1D. Berarti nanti ada 3D dan 4S. Biasanya ini yang menentukan golongan transisi atau golongan B. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada 5S dan 4D. Nah, di dalam aturannya itu nanti bisa dibaca ya untuk 3D9 sama 4S2 atau 3D8 dan 4S2 itu menunjukkan golongan apa. Di sini sudah tertuliskan ya di buku masing-masing. Ya, di situ sudah ada. Dan ada pengecualian, ada yang istimewa, yaitu unsur yang bernomor atom 24 dan 29. Yaitu ini kalau nggak salah Cr, kemudian yang 29, ada yang tahu apa? Bisa dilihat di sini ya. Nomor atom tahu kan di sebelah mana? Yang di sebelah kotak yang sebelah kanan atas. 29, yang mana hayo? Iya, Cu, benar sekali. Cu. Kemudian 24, iya, Cr, benar ya. Kenapa kok istimewa, Bu? Gitu. Karena Cr dengan nomor atom 24 dan Cu dengan nomor atom 29, elektron valensnya itu menunjukkan 4S2 dan 3D4. Kemudian yang Cu nanti 4S2, 3D9. Kenapa istimewa? Karena di sini ada aturan yang namanya setengah penuh. Setengah penuh karena kalau tadi kita melihat 3D ya, kulit D sama kulit S. Ini kan 4S-nya kan dia penuh. Yang kita bahas dulu yang Cr ya, 24. S-nya kan penuh dengan 2 elektron, 4S2. Nah, subkulit D-nya ini hanya berisi 4 elektron saja. 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin untuk memperjelas di sini hanya terisi 4 saja. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini kosong. Nah, untuk menstabilkan unsur tersebut, tadi elektron yang berada di subkulit S dipindah ke subkulit D. Jadinya nanti konfigurasinya menjadi 4 di sini ya. 4S1 3D5 untuk menstabilkan unsur tersebut. Kemudian untuk Cu29 juga sama. Kan ini 4S2 dan 3D9. Di subkulit D-nya nanti elektron yang berpasangan hanya 4, kemudian yang di kotak kelima hanya 1 elektron. Jadi untuk menstabilkan juga sama. Yang namanya aja setengah penuh. Berarti setengah dari subkulit S dan penuh di subkulit D. Jadi nanti 1 elektron dari subkulit S dipindahkan ke subkulit D. Seperti itu aturannya ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Mungkin ada yang belum paham. Ayo Pato sama Bambang fokus lagi ya. Kita belajar bersama-sama biar kita bisa memahami gitu. Jadi fokus lagi ke depan. Oke. Ada yang masih belum paham?
Alhamdulillah, sudah paham semua ya. Tadi Bambang dan Parto yang asik sendiri. Kira-kira sudah paham belum dengan penjelasan yang terakhir tadi yang setengah penuh? Oke, sudah paham? Oke. Mungkin untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, Ibu akan membagi kelas menjadi 5 kelompok ya. Nanti 5 kelompok tersebut akan Ibu bagi kertas putih. Kemudian kalian akan diberikan soal dan dibahas bersama-sama dengan kelompoknya, yaitu nanti soalnya menentukan konfigurasi elektron suatu unsur, kemudian ditentukan elektron valensinya nanti seperti apa, dan di elektron valensi yang terakhir dibuat kotakannya ya, kotakan elektronnya nanti berisi berapa, seperti itu. Untuk tugasnya ada yang masih bingung? Oke, sudah paham ya? Nanti kelompoknya Ibu bagi. Yang pertama ada Sulis, Bambang, Parto, Parti, dan Inah. Kemudian kelompok 2. Oke, tadi sudah mengerjakan semuanya ya untuk tugasnya. Semuanya sudah selesai? Oke, sudah selesai. Mungkin Ibu akan menunjuk salah satu atau 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, hasil diskusinya ya. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah presentasi. Kita bahas terlebih dahulu ya untuk presentasi dari kelompok 1. Tadi ada unsur Ca dan unsur Ti. Ca dengan nomor atom 20, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Benar ya? Benar? Iya, benar. Kemudian dia elektron valensinya 4s2 karena di subkulit terakhirnya S, kemudian kulit terakhirnya itu adalah 4 ya. Benar. Dan untuk elektron yang terisi pada subkulit S itu ada 2, berarti dia golongan mana? Golongan 2 ya. 2 apa ini? Ya, golongan 2A, periodenya 4 karena tadi nomor kulit atomnya yang terbesar adalah 4. Kemudian yang kedua ada Ti dengan nomor atom 22. Nah, ini mereka sudah menerapkan ya untuk penyingkatan penulisan konfigurasi elektron dengan konfigurasi elektron AR. AR itu kan nomor atomnya 18. Dia ada di golongan gas mulia. Nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut di buku tentang penyingkatan untuk konfigurasi elektron. Bisa kan tadi Ti nomor atomnya ada 22 ya, AR 18, berarti sisa elektronnya adalah 4. Nah, nanti 4 kita masukkan ke AR kan subkulit terakhirnya itu 3P, terus kemudian 4S ya, 4S2, kemudian masuk ke subkulit D, 3D, sisanya 2, berarti 4S2, 3D2. Kalau ada subkulit D berarti dia golongan transisi kan. Nah, di sini golongannya adalah 4B, benar ya? Jadi 2, 4S sama 3D nanti elektronnya ditambahkan, 2 ditambah 2 menjadi 4, berarti dia adalah golongan 4B. Kemudian nomor kulit yang terbesar adalah 4, berarti dia periode ke-4. Oke, benar ya semuanya kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 3 yang tadi sudah presentasi. Mungkin dari tadi yang kita bahas ada yang masih belum paham atau ada yang masih bingung? Oke, semuanya sudah paham ya. Kita simpulkan bareng-bareng mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Konfigurasi elektron tadi adalah merupakan penyusunan atau penataan elektron dalam kulit atom. Tadi konfigurasi elektron ada yang menurut atom Bohr dan mekanika kuantum. Tadi yang menurut atom Bohr terdiri dari kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Yang nanti elektron maksimal yang dapat diisikan dapat dirumuskan atau dihitung dengan 2N kuadrat. Kemudian yang menurut teori mekanika kuantum tadi berdasarkan 3 aturan. Apa aja? Oke, Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Dimana nanti keduanya bisa untuk menentukan golongan dan periode. Oke, untuk
pembelajaran selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas ya, LKS halaman 17 nanti dikerjakan nomor 1, dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah tabel periodik unsur. Oke. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.